Selamat siang Pak Clemens dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 7 akan membahas tentang chapter 3 yang berjudul The Global Trade Environment. Untuk anggota kelompok sendiri ada 4 orang, ada Faisal, lalu saya Ari, lalu Arya, dan Yudi. Pertama-tama yang akan kita bahas yang pertama The World Trade Organization dan GATT atau Organisasi Perdagangan Dunia dan GATT. Tahun 2017 menandai 70 tahun sejak diberlakukannya Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT, sebuah perjanjian antar negara yang pemerintahnya sepakat, setidaknya secara prinsip atau mendorong perdagangan antar anggota. GATT dimaksudkan untuk menjadi inisiatif multilateral dan global, dan para perunding GATT berhasil meliberalisasi perdagangan barang dagangan dunia. GATT juga merupakan organisasi yang menangani 300 perselisihan perdagangan, banyak yang melibatkan pangan selama setengah abad keberadaannya. GATT sendiri tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, atau pihak yang kalah berhak mengabaikan keputusan tersebut, dan proses penyelesaian sengketa terkadang memakan waktu bertahun-tahun. Maka tidak mengherankan jika beberapa kritikus menyebut GATT sebagai perjanjian umum untuk bicara dan bicara. Untuk selanjutnya, itu penerus GATT, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, berbasis di Jenewa, Swiss. WTO menyediakan forum untuk negosiasi terkait perdagangan di antara 164 anggotanya. Para ahli perdagangan netral di WTO juga berperan sebagai mediator dalam perselisihan perdagangan global. WTO itu memiliki Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB yang memediasi pengaduan mengenai hambatan perdagangan yang tidak adil dan masalah lain di antara negara-negara anggota WTO. Selama periode konsultasi 60 hari, pihak-pihak yang menyampaikan keluhan diharapkan dapat melakukan negosiasi dengan itikat baik dan mencapai penyelesaian secara damai. Jika upaya tersebut gagal, pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta DSB untuk menunjukkan panel ahli perdagangan yang beranggota 3 orang untuk mendengarkan kasus tersebut secara tertutup. Setelah sidang, panel mempunyai waktu 9 bulan untuk mengeluarkan keputusan. Nah, DSB diberi wewenang untuk bertindak berdasarkan rekomendasi panel. Pihak yang kalah mempunyai pilihan untuk beralih ke banding-banding yang beranggotakan 7 orang. Jika setelah melalui proses hukum, kebijakan perdagangan suatu negara terbukti melanggar aturan WTO. Negara tersebut diharapkan mengubah kebijakan tersebut. Jika perubahan tidak terjadi, WTO dapat memberikan sanksi perdagangan kepada pihak yang dirugikan. Para menteri perdagangan yang mewakili negara-negara anggota WTO bertemu setiap 2 tahun sekali untuk berupaya meningkatkan perdagangan dunia. Untuk selanjutnya itu Preferential Trade Agreement. Uh, WTO mempromosikan perdagangan bebas secara global. Namun negara-negara di setiap wilayah dunia itu berupaya untuk meliberalisasi perdagangan di wilayah mereka masing-masing. Perjanjian Perdagangan Preferensial atau PTA adalah mekanisme yang memberikan perlakuan khusus kepada mitra dagang tertentu. Karena menguntungkan negara-negara tertentu, perjanjian semacam itu seringkali mendiskriminasikan negara lain. Oleh karena itu, merupakan hal yang lazim bagi negara-negara untuk memberitahu WTO ketika mereka mengadakan perjanjian perdagangan preferensial. Dalam beberapa tahun terakhir, WTO telah diberitahu tentang sekitar 300 perjanjian perdagangan preferensial, hanya sedikit yang sepenuhnya mematuhi persyaratan WTO, namun tidak ada yang dilarang. Selanjutnya itu Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas atau VTA terbentuk ketika dua negara atau lebih sepakat untuk menghilangkan tarif dan hambatan lain yang membatasi perdagangan. Ketika mitra dagang berhasil menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas atau juga disingkat VTA, yang tujuan utamanya adalah tidak adanya bea masuk atas barang yang melintasi batas negara di antara mitra, maka terciptalah kawasan perdagangan bebas. Dalam beberapa kasus, bea masuk dihapuskan pada hari perjanjian mulai berlaku. Dalam kasus lain, tugas dihapuskan secara bertahap selama jangka waktu tertentu. Negara-negara yang bergabung dalam VTA dapat mempertahankan kebijakan perdagangan yang independen terhadap negara ketiga. Ketentuan asal barang yang melarang impor barang ke negara anggota dengan tarif eksternal terendah untuk transhipment ke satu atau lebih anggota VTA dengan tarif eksternal lebih tinggi. Pemeriksa bea cukai mengawasi perbatasan antar anggota. Nah, ini untuk contohnya, karena Chile dan Kanada itu membentuk VTA pada tahun 1997, traktor Caterpillar grader buatan Kanada yang diimpor ke Chile tidak akan dikenakan bea masuk.
Jika peralatan sama diimpor dari sebuah pabrik di Amerika Serikat, importir akan membayar bea masuk sekitar $13.000. Bisakah Caterpillar mengirim traktor buatan AS Cina melalui Kanada sehingga importer dapat menghindari pembayaran bea masuk? Jawabannya itu tidak, karena traktor tersebut akan memiliki tulisan Made in the USA. Surat keterangan asal yang menunjukkan bahwa barang tersebut dikenakan bea. Maka tidak mengherankan jika pemerintah AS itu merundingkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Chile yang mulai berlaku pada tahun 2003. Nah, untuk selanjutnya adalah custom onion. Untuk custom onion itu mewakili evolis logis dari VTA. Selain menghilangkan hambatan internal terhadap perdagangan, anggota Serikat Pabean menyetujui penetapan tarif eksternal bersama atau CET. Pada tahun 96, misalnya UE dan Turki memprakarsai custom union dalam sebuah langkah yang meningkatkan perdagangan dua arah di atas rata-rata tahunan sebesar 20 miliar dolar. Perjanjian tersebut menyuruhkan penghapusan tarif rata-rata 14% yang mendapatkan 1,5 miliar dolar setiap tahun pada biaya barang-barang Eropa yang diimpor oleh Turki. Selanjutnya adalah common market. Common market adalah tingkat integrasi ekonomi berikutnya. Selain penghapusan hambatan internal terhadap perdagangan dan menetapkan tarif eksternal bersama. Pasar bersama memungkinkan pergerakan bebas, faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan modal. Komunitas Andrean, Sica, dan Caricom yang saat ini berfungsi sebagai serikat pabean pada akhirnya dapat berkembang menjadi pasar bersama yang sebenarnya. Salah adalah economic onion, serikat atau serikat ekonomi. Itu adalah pasar yang bersama tidak hanya untuk barang tetapi juga untuk jasa dan modal. Serikat ekonomi itu dibangun berdasarkan penghapusan hambatan tarif internal, penetapan hambatan eksternal bersama, dan aliran bebas faktor. Organisasi ini berupaya untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam serikat pekerja untuk memfasilitasi aliran bebas modal, tenaga kerja, serta barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Untuk contoh kasusnya itu, agar para profesional dapat bekerja di mana saja di UA, pada anggota harus menyelesaikan perizinan praktik mereka sehingga dokter atau pengacara yang berkualifikasi di suatu negara dapat berpraktik di negara anggota UA lain. Nah, evolusi ini penuh dengan kesatuan ekonomi akan melibatkan pembentukan bank sentral yang bersatu, penggunaan mata uang tunggal dan kebijakan bersama di bidang pertanian, pelayanan sosial, kesejahteraan, membangun regional, transportasi, perpajakan, dan persaingan usaha dan merger. Kesatuan ekonomi yang sejati memerlukan kesatuan politik yang luas, sehingga menjadikan serupa dengan suatu bangsa. Fase integritas berikutnya bagi negara-negara menjadi anggota serikat ekonomi yang sudah berkembang sepenuhnya adalah pembentukan pemerintah pusat yang akan menyatukan negara-negara politik independen ke dalam kerangka politik tunggal. Gue hampir mencapai targetnya untuk menyelesaikan sebagian besar langkah-langkah yang diperlukan untuk menjadi kesatuan ekonomi penuh. Namun ada satu kemudian yang patut dicatat, terlepasnya dari kenyataan bahwa 16 negara anggota meratifikasi usulan. Konstitusi Eropa. Inisiatif ini gagal setelah adanya pemungutan suara di Prancis dan Belanda, memberikan suara menentang di tindakan tersebut. Untuk saudara North Amerika, Amerika Utara yang mencakup Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, dan merupakan pasar regional khas, Amerika Serikat itu menggabungkan kekayaan yang besar, populasi yang besar, ruang geografis yang luas, dan sumber daya alam yang melimpah dalam satu lingkungan ekonomi dan politik nasional dan menghadirkan karakteristik pemasaran yang unik. Negara ini merupakan rumah bagi lebih banyak pimpinan industri global dibandingkan negara lain di dunia. Perusahaan-perusahaan AS adalah produsen dominan di sektor industri komputer, perangkat lunak, ruang angkasa, hiburan, perangkat medis, dan mesin jet. Nah, ini untuk gambar ini mengilustrasikan integrasi ekonomi Amerika Utara. Kanada adalah mitra dagang nomor satu Amerika Serikat, Tiongkok pada peringkat kedua, dan Meksiko pada peringkat ketiga. Perusahaan-perusahaan Amerika ini memiliki lebih banyak dana yang diinvestasikan di Kanada dibandingkan di negara lain. Banyak pabrikan AS itu termasuk General Electric atau GE dan IBM menggunakan operasi mereka di Kanada sebagai pemasok global utama untuk beberapa lini produk. Dengan berpartisipasi di pasar otomotif Kanada, produsen mobil AS memperoleh skala ekonomi yang lebih besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nama saya Faisal. Saya akan melanjutkan materi Amerika, yaitu Latin Amerika. Yang itu ada SICA, Andean Community, Mercosur, CARICOM. Oke. Latin mencakup Karibia dan Amerika Tengah dan Selatan. Karena NAFTA, Meksiko satu grup dengan Amerika Utara. Daya tarik pasar Amerika Latin adalah hal tersebut ukuran yang cukup besar dan basis sumber daya yang besar. Setelah sekian lama tidak mengalami pertumbuhan, melumpuhkan inflasi, meningkatnya utang luar negeri, proteksionisme, dan membengkaknya gaji pemerintah. Negara-negara tersebut, Amerika Latin telah memulai proses transformasi ekonomi. 4 pengaturan perdagangan preferensial yang paling penting di Amerika Latin adalah Sistem Integrasi Amerika Tengah, yaitu SICA, Komunitas Andes, Pasar Bersama Selatan, yaitu Mercosur, dan yang terakhir Komunitas dan Komunitas Karibia Pasar, yaitu CARICOM. Yang pertama, yaitu Central American Integration System. Upaya peningkatan integrasi regional mendapat momentum dengan diberikannya status pengamat ke Panama. Pada tahun 1997, dengan Panama sebagai anggotanya, nama grup tersebut diubah menjadi Central System Integrasi Amerika atau Sistema de la Integration Centroamerica atau SICA. Sekretariat Integrasi Ekonomi Amerika Tengah yang berkantor pusat di Guatemala City membantu mengkoordinasikan kemajuan menuju pasar bersama Amerika Tengah yang sebenarnya. Aturan asal barang telah diadopsi oleh para mitra sehingga memungkinkan pergerakan barang yang lebih bebas di antara negara-negara SICA. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, upaya untuk mencapai integrasi di Amerika Tengah tetap tidak terkoordinasi, tidak efisien, dan mahal. Tarif masih berlaku untuk impor produk gula, kopi, dan minuman beralkohol misalnya yang juga diproduksi di negara pengimpor. Yang kedua, yaitu Andean Community. Komunitas Andes yang beranggotakan 4 negara yang termasuk Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Para pengambil kebijakan di 4 anggota lainnya telah sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan intragrup dan bekerja sama untuk memutuskan produk mana yang harus diproduksi masing-masing negara. Tarif eksternal bersama telah ditetapkan menandai transisi menuju serikat pabean sebenarnya. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, barang dan perusahaan asing sebisa mungkin dijauhkan. Common Market of the South atau Mercosur. Maret pada tahun 2016 menandai peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian Asuncion yang menandakan persetujuan pemerintah Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay untuk membentuk pasar bersama di selatan, yaitu Mercosur. Keempat negara ini sepakat untuk memulai reformasi tarif secara bertahap pada tanggal 1 Januari 1995. Tarif internal dieliminasi dan CAT sebesar 20% atau kurang ditetapkan. Secara teori, barang, jasa, dan faktor-faktor produksi pada akhirnya akan bergerak bebas ke seluruh negara anggota sampai tujuan ini tercapai. Namun, Mercosur sebenarnya akan beroperasi sebagai serikat pabean bukan sebagai serikat pabean. Sesungguhnya, saat ini sekitar 90% bergabung secara bebas, namun individual anggota Mercosur dapat mengenakan tarif internal dan eksternal jika sesuai pemerintah. Dan yang terakhir yaitu Caribbean Community and Common Market atau CARICOM. CARICOM dibentuk pada tahun 1970 sebagai gerakan menuju persatuan di Karibia. Itu menggantikan Asosiasi Bebas Karibia atau CARIFTA yang didirikan pada 1965. Para anggota organisasinya adalah Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Montserrat, St. Kitts dan Nevis, St. Lucia, St. Vincent, dan Grenadines,
Suriname, serta Trinidad dan Tobago. Hingga saat ini, tujuan utama CARICOM adalah mencapai pendalaman integrasi ekonomi melalui pasar bersama Karibia. Namun CARICOM sebagian besar mengalami stagnasi selama 2 dekade pertama keberadaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Of Southeast Asian Nation. Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai organisasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara anggotanya. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand adalah 6 anggota awal. Vietnam menjadi negara komunis pertama dalam kelompok tersebut ketika diterima menjadi anggota ASEAN pada bulan Juli 1995. Kamboja dan Laos diterima pada pertemuan peringatan 30 tahun organisasi tersebut pada bulan Juli 1997. Burma atau dikenal sebagai Myanmar oleh junta militer yang berkuasa bergabung pada tahun 1998. Setelah pengundangan terkait dengan politik dalam negeri dan catatan hak asasi manusia. 6 anggota kadang-kadang disebut sebagai ASEAN 6. Secara individu maupun kolektif, negara-negara ASEAN aktif di tingkat regional dan global berdagang. Mitra dagang utama ASEAN termasuk Jepang, Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Beberapa tahun lalu, para pejabat ASEAN menyadari bahwa memiliki tujuan bersama yang luas saja tidak cukup menjaga asosiasi tetap hidup. Meskipun negara-negara anggota ASEAN secara geografis berdekatan, mereka secara historis terpecah dalam banyak hal. Salah satu masalahnya adalah kebutuhan yang ketat konsensus di antara semua anggota sebelum melanjutkan segala bentuk upaya kerjasama. Sebuah kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disingkat AFTA akhirnya menjadi kenyataan berkat kemajuan terkini mencapai pengurangan tarif intraregional di antara 6 anggota pendiri ASEAN. ASEAN para pemimpin kini berupaya untuk membangun ekonomi ASEAN pasar tunggal yang terintegrasi penuh komunitas pada tahun 2015. Selanjutnya itu marketing isu in Asia Pacific region. Ke-10 negara ASEAN dijadwalkan untuk meluncurkan blok ekonomi yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC. Meskipun tarif telah dipotong di wilayah ini, hambatan non-tarif termasuk undang-undang ketenaga kerjaan yang rumit, kurangnya harmonisasi standar produk, dan birokrasi merupakan beberapa permasalahan yang belum bisa terselesaikan. ASEAN bukan serikat pabean, jadi kegiatan impor-ekspor dilakukan dengan prosedur berbeda. Akibatnya, barang bisa merana di pelabuhan selama berminggu-minggu, dokumen ditinjau dan disetujui. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum MEA berkembang menjadi serikat pabean atau pasar bersama. Kelompok regional lainnya adalah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, sebuah forum yang mempertemukan 19 pemimpin pada setiap musim gugur untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama pada tahun 2017. APEC bertemu di Danang. Dalam pidatonya di konferensi bisnis, Presiden AS Trump menguraikan pidatonya visi perdagangan bebas dan terbuka di wilayah yang ia sebut sebagai kawasan Indo-Pasifik. Juga 3.6 Western, Central, dan Eastern Europe, negara-negara Eropa Barat termasuk yang paling makmur di dunia, meskipun fakta bahwa terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara wilayah utara dan selatan. Hal ini jelas terlihat perbedaan dalam bahasa dan budaya. Masyarakat Eropa Barat yang tadinya beragam, kini telah berkembang sangat mirip. Meski begitu, masih terdapat cukup banyak perbedaan sehingga banyak pengamat memandang Eropa Barat dalam 3 tingkatan. Banyak warga Inggris yang menganggap diri mereka terpisah dari orang lain benua. Skeptisme, Euro tersebar luas di negara tersebut,
dan Inggris masih kesulitan menemukan titik temu dengan rival historisnya, yaitu Jerman dan Prancis. Sementara itu di seberang selat Inggris, Yunani, Italia, Portugal, dan Spanyol telah berjuang keras untuk mengatasi stigma sebagai negara-negara clubmed, ekonomi periferal, dan hal-hal yang bersifat menghina lainnya deskripsi oleh eh, tetangga utara mereka. Memang benar seperti disebutkan dalam kasus 3.2, mereka adalah orang-orang Eropa Selatan. Negara tersebut telah menjadi pusat krisis utang negara. Selanjutnya ada Uni Eropa. Uni Eropa menampung merek konsumen terkenal seperti Heineken, H&M, Lego, L'Oreal, Nutella, dan Zara. Beberapa negara Uni Eropa banyak mengekspor mesin kendaraan dan peralatan transportasi, sementara negara lain seperti Yunani bergantung pada pariwisata. Uni Eropa bermula dari Perjanjian Roma tahun 1958 dengan 6 anggota asli yang berkembang hingga mencakup negara lain selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal untuk barang, jasa, dan modal. Perluasan Uni Eropa telah terjadi selama 15 tahun terakhir dengan bergabungnya negara-negara seperti Bulgaria, Rumania, dan Kroasia. Perjanjian Maastricht membuka jalan bagi zona euro. Dengan euro resmi diresmikan pada tahun 1999. Meskipun ada tantangan seperti krisis keuangan global, zona euro mulai stabil, meskipun masalah pengangguran dan produktivitas masih terus berlanjut. Selanjutnya ada marketing isu di Uni Eropa. Komisi Eropa mengeluarkan arahan dan tenggat waktu implementasi di masing-masing negara sehingga menghasilkan transformasi signifikan dalam lingkungan bisnis Eropa sejak tahun 1992. Hal ini berdampak pada seluruh aspek bauran pemasaran, yaitu atau marketing mix, produk, harga, promosi, dan distribusi. Kalau untuk produk itu, harmonisasi standar produk antara negara mengurangi kebutuhan akan adaptasi. Kalau untuk harga, meningkatkan persaingan dan transparansi di zona euro, memfasilitasi perbandingan harga. Ya, dan promosi pedoman umum untuk penyiaran TV dan standar seragam untuk iklan TV, dan yang distribusi, penyederhanaan dokumen transit dan penghapusan formalitas bea cukai di perbatasan menyederhanakan proses distribusi. Pengenalan euro pada tahun 1999 mengintensifkan perubahan, memaksa perusahaan untuk meninjau kebijakan harga dan mengembangkan strategi untuk pasar Eropa yang bersatu. Perluasan Uni Eropa juga mempengaruhi strategi pemasaran, perbedaan dalam undang-undang keamanan pangan, misalnya menyebabkan Coca-Cola menunda peluncuran produknya. Namun tantangan dari ekspansi Uni Eropa mencakup peningkatan tarif bagi petani pisang di Amerika Selatan dan meningkatnya biaya bagi konsumen dan produsen makanan karena tarif dan kuota yang melindungi produksi gula untuk Uni Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada Central and Eastern Eropa. Karena berada dalam masa transisi pasar Eropa Tengah dalam Timur menghadiri peluang dan tantangan yang menarik, perusahaan global memandang kawasan ini sebagai sumber pertumbuhan baru yang penting, dan perusahaan pertama yang melakukan penetrasi pasar suatu negara seringkali muncul sebagai pemimpin industri. Para eksekutif, prospektor, dan gembel memperkirakan bahwa jika terjadi kekurangan di suatu negara, mereka akan dapat mengalihkan produk dari suatu pasar ke pasar lain. Next.
Oke, selanjutnya ada the Middle East. Timur Tengah mencakup 16 negara. Yang pertama ada Afghanistan, Bahrain, Syria, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat, UAE termasuk Abu Dhabi dan Dubai dan Yaman. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah orang Arab dan sebagian kecil adalah orang Yahudi, orang Persia, dan sebagian besar dengan orang Arab menganut agama kepercayaan dan tradisi Islam yang sama seperti populasi 95% Muslim dan 5% Kristen dan Yahudi. Negara-negara Timur Tengah tersebar di seluruh indeks kebebasan ekonomi yang dibahas di bab 2. Uni Emirat Arab menempati peringkat tertinggi dalam hal kebebasan, yaitu begitu adalah Qatar dan kemudian Israel. Bahrain berada di peringkat ke-44, sedangkan Arab Saudi di peringkat ke-64. Sebaliknya, Irak dan Suriah tidak masuk dalam peringkat karena konflik yang sedang berlangsung dan mengganggu ekonomi di kedua negara. Next. Selanjutnya ada Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Organisasi regional utama di Timur Tengah yang bisa disebut dengan Kerjasama Teluk atau GCC didirikan pada tahun 1981 oleh Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara ini memiliki sekitar 45% cadangan minyak dunia, namun produksi mereka hanya berjumlah 18% dari produksi minyak dunia. Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lain mengalami defisit transaksi berjalan, terutama karena mereka harus mengimpor sebagai besar barang dan jasa yang dikonsumsi warga. Negara-negara anggota berbeda pendapatan mengenai respon yang telah terhadap gejolak politik di Mesir, Libya, dan Suriah. Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin, sementara Arab Saudi dan Uni Emirat menganggap kelompok tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Next. Selanjutnya ada America Issues in the Middle East. Kata kunci dalam menjalankan bisnis di Timur Tengah mereka yang meluangkan waktu untuk tidak mengembangkan hubungan dengan tokoh-tokoh bisnis dan pemerintah utama kemungkinan besar akan mengalami penurunan rekaman dibandingkan mereka yang tidak. Kecenderungan untuk melakukan tawar-menawar sudah tertanam dalam budaya dan kunjungan seorang pembisnis harus siap menghadapi tawar-menawar yang kuno, membangun hubungan pribadi. Selanjutnya ada 3.8 Afrika. Benua Afrika adalah daratan yang sangat luas dengan luas 11,7 juta mil persegi. Amerika Serikat akan memuat Afrika sebanyak 3,5 kali lipat. Tidak mungkin memperlakukan Afrika sebagai satu unit ekonomi tunggal. Masyarakat Arab yang ditinggal di Afrika Utara dibedakan secara politik dan ekonomi dari masyarakat di wilayah Amerika lain. 6 negara wilayah utara lebih kaya dan lebih maju dibandingkan negara-negara yang terletak di kawasan sub-Sahara dan beberapa negara negara seperti Libya, Aljazair, dan Mesir mendapatkan manfaat dari cadangan minyak yang besar. Next. Selanjutnya ada Economic Community of West Africa States. Perjanjian Lagos yang membentuk Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat atau ECOWAS didatangi pada Mei 1975 oleh 16 negara dengan tujuan mempromosikan perdagangan, kerjasama, dan
kemandirian dan di Afrika Barat. Anggota aslinya adalah Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Mauritania meninggalkan grup ini pada tahun 2002. Pada tahun 1980, negara-negara anggota sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas untuk produk petani dan kerajinan tangan yang belum diolah. Next. Selanjutnya ada East Africa Community. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, dan Burundi adalah 5 negara yang membentuk pasar bersama terbaru di dunia. Komunitas Afrika Timur berdiri sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, namun baru sejak tahun 1999 terdapat kemajuan besar dalam integrasi dan kerjasama. Komunitas Afrika Timur saat ini telah berkembang melalui beberapa tahapan yang tercantum pada tahun 2005. Terbentuknya pasar bersama pada tahun 2010, menghasilkan pergerakan bebas orang, barang, dan jasa, serta modal dalam masyarakat. Para anggota juga niat untuk bergerak cepat untuk membentuk serikat ekonomi. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.